Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berorganisasi. Jadi, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Yang berikut unsur-unsur berorganisasi. Meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Kemudian, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Kemudian, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Kemudian, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Kemudian, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Kemudian, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Kemudian, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal. Poin yang berikut, ciri-ciri berorganisasi. Memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Poin yang kedua, memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih jelas. Yang ketiga, saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang berikut, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian, pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan. Poin yang berikut, bentuk-bentuk organisasi. Organisasi garis dan staf terdapat 2 kelompok orang, yaitu yang melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan dan orang yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Sehingga biasanya pembagian tugas akan lebih terarah dan bukan hanya berasal dari pemimpin tertinggi organisasi. Yang kedua, organisasi garis adalah yang paling sederhana dengan adanya jumlah anggota yang sedikit dengan adanya pimpinan tertinggi. Kemudian ada anggota lainnya yang menjalankan pekerjaan sesuai pembagian yang diberikan. Poin yang ketiga, organisasi fungsional memiliki pembagian tugas kinerja yang sudah diberikan oleh para petingginya, sehingga anggota yang ada di bawahnya tinggal menerima instruksi, bahkan bisa mendapatkan beberapa instruksi sekaligus. Yang keempat, organisasi komite atau biasa juga disebut dengan panitia yang diberikan kekuasaan tertentu serta melakukan rundingan untuk memutuskan
berbagai hal berkaitan dengan kegiatan organisasi mencapai tujuannya. Yang berikut jenis-jenis organisasi. Organisasi ternyata memiliki beragam berdasarkan berbagai pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hubungan personal terbagi menjadi organisasi formal yang resmi, biasanya ada juga yang sudah memiliki badan hukum, dan informal yang terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi atau kebutuhan suatu tujuan bersama. Yang berikut, dari jumlah orang ada organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pimpinan dan organisasi komisi yang memiliki dewan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Yang berikut, menurut tujuannya, ada organisasi sosial yang bersifat non-profit dan yang mencari keuntungan. Yang berikut, pendidikan, pertanian, dan jenis lainnya sesuai bidang yang ada di masyarakat. Yang berikut, berdasarkan kehidupan di masyarakat, ada jenis organisasi kesehatan, asalkan fungsi serta tujuan yang dilayani, yaitu organisasi politik. Pemeliharaan seperti peduli lingkungan, integratif, dan produksi secara khusus sesuai tujuannya. Berdasarkan pihak yang menggunakan manfaat organisasi, ada mutual benefit organisation yang dinikmati anggotanya, Commonwealth Organization yang dinikmati masyarakat umum, Service Organization dinikmati pelanggan khusus, dan bisnis akan dinikmati para konsumennya. Yang berikut, dalam lalu lintas, kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu lini atau lurus, yaitu kekuasaan hanya mengalir dari pimpinan organisasi. Lini atau staf pimpinan akan dibantu dengan kepala staf yang ada di bawahnya secara langsung dan fungsional, yang fungsi di dalamnya akan dipimpin oleh orang yang sudah ahli di bidangnya. Baik, itu saja materi yang saya bacakan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih.